Paris. Ketemulah kita lah, masa nggak ketemu jauh-jauh? Abang di mana? Saya di Taman Gesmani. Di Jakarta lah bang. Ini nanti lah kalau aku di sana aku hubungi. Siap. Jadi Edis tadi malam itu debat dengan RK yang pusing Oten bang. Iya, mereka pecah dan Pusing penontonnya mereka. juga udah bubar. Kalau si Billy ditanya, si Billy Yahudi, Bang Billy siapa nama Tuhannya? Yahweh, Yehova gitu kan. Jelas. Ya Yahweh ya Yahweh. Nah kalau saksi Yehova ya hai si Edi siapa? Hai Yehova, nama Tuhan lu siapa? Hahe gitu. $20.000 penonton Edis ribut belum nemu Tuhan. Belum finish ketuhanan mereka, belum finish konsep ketuhanannya. Halo, apa yang perlu kita bahas ini? Halo, yang perlu kita bahas sekarang Yesus punya Tuhan ternyata. Islam harus hati-hati nih, soalnya RK sama Edis ini udah bersatu ini. Iya, Yesus punya Tuhan, bersatu, mengakui Sedang Yesus punya Tuhan. merencanakan kebohongan itu. Ya, merencanakan Membongkar kebohongan. kebohongan Muhammad ini. Sedang merencanakan kebohongan, keceplosan dia. Si Edi Soalnya sama Muhammad Sarka banyak bersatu. kebohongannya ini. Lagi merencanakan kebohongan gitu. Yesus punya Tuhan. Gimana nih menurut lo? Yesus punya Tuhan nih, kata si Edis nih. Muhammad aja masih belum bangkit dari kuburan ini. Iya, ini Yesus punya Tuhan katanya. Kalian kan menyembah Yesus. Ternyata Yesus punya Tuhan. Kayak mana ini? Suruh Coba- bangkit dulu itu. coba Nabi jelasin itu, dulu, jelasin Tuhanmu dulu. Itu Muhammad itu. Coba Sampai jelasin sekarang dulu, belum Yesus punya bangkit-bangkit. Tuhan nih. Punya Tuhan nih Yesus nih. Gimana nih? Menurut lu gimana Udah nih? jadi Kata si bangkai itu Edis. si Muhammad itu. Kata si Banyak Edis, kebohongannya. Yesus punya Iya. Tuhan. Gimana tuh? Roh iblis yang masuk ini bang. Ya namanya juga iblis liar, namanya juga. Ini kalau menuhankan iblis kayak gini, makanya Tuhan lu jangan iblis kan? Begini ya. Mending lu nuhanin si Edis, jangan nuhanin iblis. Jadi kayak gini sifat lu. Suruh dulu bangkitkan Iblis itu kok. si Muhammad itu belum bangkit-bangkit. Nggak bisa diskusi. Kita nggak mau ngelayanin orang seperti itu. Ayo buat teman-teman Kristen yang mau naik silahkan. Kata Edis, Yesus punya Tuhan katanya. Kemarin sampai rame itu res diskusinya res mereka RK sama Edis sama Rudi Yohanes. Tadi Yesus ada yang punya naik Tuhan. itu penyepong Edis, ada yang naik ke atas dia. Tadi di roomnya Julius. Terus kan, ayo kita dialog, nantang dia dialog. Akunnya namanya Mauna. Ayo kita dialog, itu ayo. sering. Tadi naik Iya. ke sini. Iya, abis dari situ ke sini laporan itu yang netizen. Terus kan, ya udah, lu mau dialog sama Muslim? Iya. Oke, sebelum kita dialog buat aja dulu. Lu sepakat sama Edis kalau Yesus punya Tuhan? Sepakat. Ya udah nggak usah dialog, kita udah sama. Loh, kok gitu? Ya sama. Ngapain dialog? Iya ya. Iya, udah sama kan? Islam Berarti Yesus yang- punya Tuhan, Edis Yesus punya Tuhan, sama udah, ngapain dialog? Berarti yang harus dialog ini Oten sama Oten yang masih Iya, menuhankan betul. Yesus kan gitu. Itu. Kita jadi penonton aja. Iya. Jadi wasit Gerunda. Ya jadi wasit. Siapa yang paling besar benjolannya kan? Itu yang kita kasih hadiah. Gurunda ya, wallahi Gurunda. Edis dialog sama RK tadi malam. Edis ya Gurunda bawa semua ayat-ayat yang dipakai Muslim. Bayangin itu Gurunda Edis. Gila ya. Yohanes 12:48 dipakai, Yohanes 13:16 dipakai. Mazmur. Apa ini Edis ini? Mazmur 26. Mazmur 82 1 sampai 6 dipakai. Itu Ya. Muslim semua itu yang pakai itu biasanya. Itu saya dengar Gerunda sering bawain itu. Dibawain sama si Edis. Parah. Kan udah aku bilang beliau itu sudah jadi muridku. Si Edis nggak mau. bener banget. Si Edis nggak mau bawa ayat Yohanes 1 pasal 1 dan Yohanes 10:30 nggak mau si Edis. Dipotong terus sama si Edis tuh si RK bawah itu. Allah. Tapi yang Akbar. seru itu yang sama Rudi Yohanes. Yesus itu raja di atas segala raja. Itu res gimana res? Saya sepotong itu res nontonnya.
Itu ya, itu juga gue nggak sempat nonton. Yang sama RK baru sempat nonton. Karena ini ya, Rudi dialog marah-marah dia. Cepet kelarnya jadi. Coba Kalau Gurunda. Yesus raja di atas segala raja, berarti dia lebih di atasnya lagi Bapak dong. Nah, yang Yesus raja di ini. atas segala raja siapa? Itu pertanyaan Edis ke Rudi Honas, Gurunda. Jadi yang raja di atas segala raja ini siapa katanya? Siapa? Iblis. Edis, Rudi Honas nggak mau jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Felix. Gimana kabar Bang Ustadz Felix? Alhamdulillah, saya naik di sini bukan mau debat, pengen aja duduk-duduk bersama dengan para apologet luar biasa. Karena di sini sudah ada Bang Zuma, Kores, Bunda Rahma, Bang Ical. Hostnya mantap pula. Lanjut. Hostnya lagi jantungan tadi Bang Ustadz Felix. Iya, iya. Iya. Allahu Akbar. Siap. Itu menurut Gurunda siapa Gurunda yang raja di atas segala raja? Bapak atau Yesus itu? Ya, gimana ya bilangnya? Kalau dibilang Yesus, ya berarti dia lebih ini yang mau merajai Tuhan itu kan cuma iblis. Gimana dong? Tapi kalau Iya kan? Edis rujukannya ke Bapak, bukan Yesus itu kata Edis. Ya memang Bapak, sejatinya memang Bapak. Nah ini Betul. yang jadi perdebatan ini Rudi Yohanes mengatakan itu Yesus. Bingung. Siapa yang bilang? Rudi. Yesus. Iya. Hah? Nah kalau itu Bapak berarti Yesus bukan Tuhan, Yesus hamba. Nah, makin kacau kan mereka ini. Nah iya. Tapi kalau ayat eksplisit raja di atas raja, Tuhan di atas Tuhan itu kan 1 Timotius pasal 15. 6. Kemudian Yang 6 juga. yang 16-nya kan sudah dijelaskan di situ, dialah satu-satunya yang tidak takluk dengan maut. Berarti Tuhan di atas Tuhan adalah yang tidak boleh mati di situ. Enggak Iya, terang, Bapak. Bersemayam dalam terang, Bapak gitu. Oh, bukan yang di situ. Itu dia bahasnya 1 Timotius 6:15, bahas yang itu dia. Yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan penuh bahagia, raja di atas segala raja dan tuan di atas segala tuan. Wah, ini juga ini sih, kalau kita baca 14 ya, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala tuan. Jadi penguasa ini nanti yang akan menentukan Yesus kapan menyatakan dirinya. Siapa penguasa di sini? Ya berarti sosok yang lain gitu loh. Ini kan kalau pakai bahasa Indonesia yang simpel dan benar, gampang. Ada 2 sosok di sini. Itu yang 1 Timotius 6. Iya, 1 Timotius 6:15, Gurunda. Oh iya. Karena cuma di sini doang yang ada raja di atas itu, sisanya raja segala raja. Jadi beda antara raja segala raja itu ke Yesus, kalau raja di atas segala raja, nah itu baru ke Tuhannya. Terus Gurunda yang paling parah dari Edis, Gurunda ya, yang paling parah, yang Islam banget, Edis bilang gini, Gurunda. Bukan bilang, nanya ke RK dengan gagah berani kayak gini. Coba sekarang RK, menurut kamu Yesus itu ketika dia nanti di sorga, dia masih hamba Tuhan atau sudah bukan hamba Tuhan? Kaget sih RK ditanya gitu kan, loh ini kan Islam ini yang harusnya nanya kayak gini. Terus Edis nyimpulin apa? Yesus itu RK, mau dia di bumi, mau dia di sorga, dia tetap hamba Tuhan. Nah di sini gue keselnya sama RK, Gurunda. Si bodoh RK ini, si bodoh, kenapa nggak sekak? Gue kesel banget sama RK. Kenapa nggak sekak begini? Lah kalau misalnya Yesus dari bumi hamba sampai surga hamba, apa bedanya lu sama Islam, Edis? Harusnya kan RK gitu. Si RK mau bawa ke sini. Loh kalau Yesus hamba di surga,
Artinya Yesus nggak pakai tubuh kemuliaan. Wow, pengen gua patahin ini katembat bekas ini. Ke situ dia bawa. Orang semua bangkit dengan tubuh kemuliaan. Kalau yang ke surga. Iya. Si Edisnya juga bingung loh dia. Loh kok ke situ sih RK? Si Edis jadi gini dia jawabnya. Loh kalau perkara hamba ya nggak perlu tubuh kemuliaan RK. Malaikat juga nggak pakai tubuh kemuliaan, hamba Tuhan kok. Kan jadi ke situ larinya. Nggak bisa dia nyekaknya si RK ini. Kesel banget gua. Tapi sebenarnya kalau mau mematahkan Kristen itu ya, yang sama RK ini, itu 2 Yohanes 3:1, kemudian 1 Korintus 15 nomor 28. Hancur mereka itu sebenarnya di data itu. 2 Yohanes berapa Guru nah? 2 Yohanes 3 nomor 1. Ini aku baru dengar ini kalau 2 Yohanes. Coba aja dibuka. 2 yang Yohanes. satunya ya, 2 Yohanes cuma 1. Hah? Nggak sampai 3, cuma 1 dia. 2 Yohanes 3 deh, nggak ada. Nggak ada. Masa 2 sih? Yohanes 1. 1 Yohanes Yakin apa? itu? Yakin ini nggak bisa loh. Ada Masa sih? 2 Yohanes 3 ada kemungkinan besar merujuk ke 2 Yohanes 1 pasal 3 kali Guru nggak ada. 2 Yohanes 3 nomor 1. 2 Yohanes 3, 2 Yohanes. Nggak ada ya? Raono belum di print mungkin atau gimana? Nggak ada Guru nggak. Ada juga Yohanes 3 ini. Masa? Adalah seorang Farisi Coba yang bernama gimana Nikodemus. bacaannya gimana Guru nah? Itu yang mengatakan begini, engkau adalah anak-anak dan kita akan melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya. Kita akan sama seperti Yesus, sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya. Itu salah ya saya ya? Ini kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Bapa. Ini 2 Yohanes 3. 3. Gitu. Kasih karunia rahmat damai sejahtera Allah Bapa dan dari Yesus Kristus anak Bapa akan menyertai kita dalam Oh, 1 Yohanes 3, sorry. 1 Yohanes 3. Sorry, saya salah. Maaf. Aman Bang Lima. 1 Yohanes 3. Nah, ini baru. Lihatlah betapa besarnya kasih. Itu ya Res. Ya, bacain Kang. Itu benar. Lihatlah Iya, 1 betapa Yohanes 3 nomor besarnya 1 kan? kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. 1 sehingga- Yohanes 3 nomor 2. Oh, Saudara-saudaraku itu. Iya, betul. Saudaraku yang kekasih, sekarang kita Saudara-saudaraku adalah yang terkasih. anak Allah. tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita menjadi sama seperti Dia, dan sebab kita akan melihat Dia di dalamnya yang banyak dong Kristus ini. Baca yang benar dong. Sebab Saudara-saudara, kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Keadaannya yang sebenarnya Kang. Dalam keadaan Yesus yang sebenarnya, kita akan sama seperti Yesus. Berarti Yesus manusia, Yesus hamba sama Nah, seperti sekarang Yesus, hakikatnya apa Yesus ini? Kita akan sama seperti Yesus. Hakikatnya Yesus apa? manusia. Nah, Manusia. berarti kita juga manusia. Kalau ada yang mengatakan hakikat Yesus itu adalah Tuhan, berarti kita juga adalah Tuhan. Ya kan kita sama. Kan kita sama. Kita akan menjadi sama seperti Yesus, sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Berarti Yesus keadaan yang sebenarnya apa? Tuhan. Ya kita akan sama seperti Yesus. Kita Tuhan juga berarti. Dan 1 Korintus 15:28 itu juga parah itu. Itu yang membuat kemarin anak-anak Batak hancur lebur diskusi dengan saya. Yang dia malu itu. Ada yang ingat nggak waktu saya bahas itu sampai dia kelabakan anak Batak itu. Malu dia ulang-ulang bacanya. Sampai dia keringat dingin.
Sudah katanya, sudah. Baca, sudah aku baca, sudah. Satu Korintus 15:28, betul. Tetapi Ya. kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, yang itu Bang. Iya, betul. Coba diteruskan. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Nah, semua, ya kan? Kalau dibilang aku dan Bapa adalah satu, ya semua akan menyatu dengan Tuhan. Terus Yesus menaklukkan dirinya. Hancur. Si RK hancur kalau hadapi dalil-dalil seperti itu. Tapi tergantung pintarnya kita mengulas kata-kata untuk mereka paham. Sama mereka tuh harus pandai bermain kata-kata Gurunda ya, sama mereka itu. Pasti mutar-mutar di situ. Bukan pandai bermain, tapi pandai menyusun kata supaya pesannya nyampe. Kalau pandai bermain kata-kata, mereka lah. Kalau Iya. kita pandai menyusun kata. Saking pandainya itu dia mengatakan gini, Yesus itu sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Kan pandai nyusun kata kan? Mainkan kata, pandai memainkan kata. Pandai membodohi. Kalau Mikana itu dia sebut Yesua Hamasia itu apa Gurunda? Ortodoks ya? Beda lagi nih. Mikana, Jadi iya mereka berpecah belah. Belum lagi si Tom. Aduh, hancur. Tom itu beda lagi. Tom dengan teman-temannya. Kalau Mikana sekarang udah gabung ke Muslim, dia diserang terus sama Oten sekarang. Kayak semalam aja dia diseruduk domba itu, para domba nyeruduk Mikana itu. Enggak, dia kayak oneness. domba atau anjing bang? Yesus hamba Anjing, setia Tuhan anjing, di atas anjing, segala. lupa anjing, bukan domba. Anjing yang seruduk anjing. Iya, seruduk serigala itu. Kalau Mikana ini dia menganggap Yesus itu Tuhan di atas segala Tuhan. Iblisnya kuat itu. Dia mentertawai siku di sini piti barunya ini. Di situ udah jadi murid, udah benar itu Yesus bertuhan. Apa Yesus ateis kan enggak? Kalau Yesus ateis tidak bertuhan, dia neraka dong tempatnya. Betul. Karena barang siapa yang tidak bertuhan kepada Tuhan yang benar, ya neraka. Kan Yesus punya sisi kemanusiaan toh? 100% sisi kemanusiaan Yesus ini bertuhan. Jadi kalau Yesus 100% Tuhan, 100% manusia, berarti Yesus menyembah Yesus. Mari gila bersama-sama. Aduh parah. Jadi betul Gurunda Suma ketika kemudian Bang Suma mengatakan bahwasanya mereka itu pintar meramu kata-kata, merangkai kata-kata. Dulu kan sejak dulu Bang Suma menggaungkan tentang penyaliban itu adalah karya iblis. Berapa banyak apologet Kristen dan pendeta membantah Gurunda Suma. Ya termasuk Edis. Ya, ketika kemudian Edis mengatakan bahwasanya memang betul itu karya iblis, maka diramulah kata-kata untuk membenarkan argumentasi mereka. Berarti kebenaran mereka adalah bersumber daripada ramuan kata-kata. Na'udzubillahi min dzalik. Ya betul. Benar sekali. Nekan hotelnya nekan. Ayo teman-teman moderator dijambakin aja OT-nya, dijambak ya, dijambakin aja. Kalau mereka jangan nunggu naik, mereka mah malu-malu kucing. Ayo teman-teman yang ada di bawah yang muslim ya, gemborkan, kencangkan tap-tap layar, posting ulang dan di share ya teman-teman. Kemudian akun-akun apologet yang ada di atas di follow ya, ndak berat.
Kemudian teman-teman Kristen yang ada di bawah yang ingin berdialektika lintas agama silakan naik, monggo naik ya. Di sini room mencerdaskan anak bangsa sehingga anak bangsa ya khususnya Indonesia ini menyembah kepada satu Tuhan, bukan menyembah kepada Tuhan Tritunggal atau Tuhan-tuhanan. Silakan. Wih, banyak banget nih di bawah. Ayo silakan naik teman-teman Kristen. Silakan, jangan jadi CCTV. Naik aja sini. Bertanya aja kalian, benar gak narasi si Edis itu kalau Yesus itu punya Tuhan? Nah, kalian pertanyakan di sini, ya. Biar Gurunda nanti yang jelasin, betul nggak Yesus itu bertuhan atau punya Tuhan? Nah, ini biar kalian cerdas semuanya. Nggak masuk Islam juga nggak apa-apa kalian. Yang penting ikut si Edis masuk seksi Yehova ya. Kenapa itu Gurunda bisa beda-beda pemikiran mereka ya? Padahal mereka kan sama Bible. Karena memang sudah dikatakan dalam Al-Quran mereka saling membenci satu sama lain, berselisih. Mereka hanya berselisih paham tentang seseorang yang bernama Isa. Itu sudah jelas itu. Berselisih paham, Al-Quran yang mengatakan itu. Kisah Para Rasul 25 nomor 19. Mereka berselisih paham tentang seseorang bernama Yesus Kristus. Ada yang mengatakan sudah mati, tetapi Paulus mengatakan masih hidup. Al-Quran tidak pernah salah. Al-Quran mengatakan mereka berselisih paham, ya itu yang terjadi. Al-Quran mengatakan dalam hati mereka ada penyakit, itu yang terjadi. Aku tidak pernah keliru mengatakan mereka seperti itu.